Asal-usul Danau Maninjau. Cerita dari Sumatera Barat. Danau Maninjau merupakan salah satu danau vulkanik yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk dari adanya aktivitas gunung berapi. Biasanya, danau vulkanik terjadi akibat letusan gunung berapi yang sangat besar. Sebagaimana halnya danau-danau lainnya di Nusantara, Danau Maninjau juga memiliki kisah asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 10 bersaudara di sebuah kampung yang terletak di kaki Gunung Sitinjau. 10 bersaudara itu terdiri dari 9 orang laki-laki dan adik bungsu mereka seorang perempuan. Anak pertama bernama Kukuban dan adik bungsu mereka bernama Sani. Tidak jauh dari rumah mereka tinggal, hiduplah seorang kaya raya bernama Datuk Limbatang. Datuk Limbatang memiliki seorang anak laki-laki bernama Giran. Datuk Limbatang adalah seorang yang sangat baik hati dan pemurah. Dia sering membantu kebutuhan dari 10 bersaudara yang yatim piatu tersebut. Di kampung tersebut, setiap kali selepas panen, ada tradisi pertandingan silat yang diikuti oleh para pemuda. Pertandingan silat itu bersifat persahabatan, sehingga tidak boleh ada dendam sesudahnya bagi pihak yang kalah. Begitu halnya Kukuban dan Giran, mereka pun turut serta dalam pertandingan silat. Hari itu, setelah diundi, Kukuban ternyata harus menghadapi Giran. Kukuban rupanya bertanding dengan penuh semangat, sehingga Giran kewalahan dibuatnya. Bahkan Giran semakin terdesak, hingga sebuah tendangan Kukuban mengarah ke wajah Giran. Aduh, kakiku sakit sekali. Udah, maafkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud melukai kaki Uda. Kakiku sakit sekali, sepertinya patah. Kukuban pun akhirnya pulang dengan dipapah oleh seorang warga kampung. Meskipun membuat lawannya terluka parah, tapi para penonton memahami bahwa Giran hanya membela dirinya dan tidak bermaksud melukai musuhnya dengan sengaja. Keesokan harinya, Giran menemui Sani untuk menanyakan keadaan Kukuban. Sani, bagaimana keadaan kakakmu? Kakinya mengalami patah tulang, sehingga kalau berjalan harus ditopang dengan tongkat kayu. Aku benar-benar tidak sengaja, Sani. Iya, Uda. Semua orang juga melihat kalau Uda tidak sengaja. Sani, begini. Kita sudah menjalin hubungan cukup lama. Daripada menjadi fitnah di kampung ini, lebih baik kita segera menikah. Bagaimana? Aku setuju saja, Uda. Baiklah, besok aku akan mengajak ayahanda menemui kakakmu. Ternyata, tanpa sepengetahuan orang-orang, Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Datuk Limbatang sangat tenang dan merestui rencana Giran menikahi Sani. Selama ini, Datuk Limbatang melihat Sani sebagai gadis yang berbudi baik. Keesokan harinya, Datuk Limbatang menemui Kukuban di rumahnya. Selamat datang, Datuk. Terima kasih sudah berkenan datang ke gubuk kami ini. Kukuban, bagaimana keadaanmu? Ya, beginilah, Datuk. Saya masih bisa berjalan, tapi harus dengan bantuan tongkat. Semoga saja luka di kakimu cepat sembuh dan kamu bisa bekerja seperti biasanya. Terima kasih banyak, Datuk. Kukuban, kedatanganku ke sini selain melihat keadaanmu, juga untuk mewakili anakku, Giran. Maaf, Datuk. Saya tidak mengerti maksud Datuk. Jadi begini. Selama ini Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Kedatanganku ke sini adalah untuk menyampaikan pinangan Giran untuk adik bungsumu, Sani. Kukuban terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Datuk Limbatang. Bagaimanapun, di dalam hati, Kukuban merasa dendam karena telah kalah pertandingan silat di kampung. Maafkan saya, Datuk. Tapi Giran telah mempermalukan saya di depan warga kampung sini. Selain itu, Giran telah membuat kaki saya patah. Kukuban, semua warga melihat kalau engkau menyerang Giran dengan membabi buta. Giran tidak sengaja mematahkan kakimu. Dia hanya mencoba menyelamatkan dirinya. Semua warga kampung melihatnya. Kukuban dan Datuk Limbatang berdebat tentang masalah pertandingan silat itu. Kukuban pun tidak menyetujui pernikahan adiknya dengan Giran.
Dengan perasaan kecewa, Datuk Limbatang pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Giran yang kecewa mendengar berita dari ayahnya, mengajak Sani bertemu di pinggir sebuah sungai. Sani, kakakmu sepertinya benci sekali kepadaku. Padahal sudah jelas aku tidak sengaja mematahkan kakinya. Entahlah Uda, sepertinya Uda Kukuban sangat pendendam. Tiba-tiba saja, Giran melihat kaki Sani berdarah. Sani, kenapa kakimu berdarah? Iya Uda, tadi dalam perjalanan ke sini, kakiku tersangkut tanaman berduri. Sini, biar aku obati. Ternyata, beberapa warga kampung telah mengikuti dan mengawasi Giran dan Sani dari jauh. Kukuban sengaja meminta warga kampung mengawasi Sani dan Giran. Ketika Giran sedang mengobati kaki Sani, para warga desa itu segera keluar dan menangkap mereka. Giran dan Sani dibawa oleh warga ke tengah kampung. Giran dan Sani pun diadili oleh warga kampung karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan serta melanggar etika. Meskipun sudah berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi warga kampung tetap tidak mempercayai Giran dan Sani. Para warga pun membawa Giran dan Sani ke tepian kawah Gunung Tinjau. Sesampainya di tepian kawah Gunung Tinjau, para warga bersiap melemparkan Giran dan Sani ke dalam kawah yang mengeluarkan asap putih tersebut. Sesaat sebelum warga kampung melemparkan mereka berdua, Giran tiba-tiba saja berdoa dengan suara yang keras. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, maka letuskanlah Gunung Tinjau ini sebagai pelajaran bagi mereka. Para warga yang mendengar doa Giran pun menjadi cemas, terutama Kukuban. Setelah mengucapkan doa tersebut, Giran dan Sani melompat ke dalam kawah. Para warga kampung berdiri di tepian dan melihat ke dalam kawah. Tiba-tiba saja terjadi gempa dan puncak Gunung Tinjau mengeluarkan asap hitam serta semburan lahar. Doa Giran terkabul. Gunung Tinjau telah mengeluarkan laharnya. Gunung Tinjau meletus dengan hebatnya. Awan hitam membumbung tinggi dan semburan lahar menerjang kemana-mana. Asap hitam dan lahar yang menyala-nyala itu perlahan-lahan menghilang. Letusan Gunung Tinjau sangat dahsyat sehingga menghasilkan lubang yang sangat besar. Anehnya, lubang bekas letusan Gunung Tinjau mengeluarkan air yang jernih. Bekas letusan Gunung Tinjau ternyata menghasilkan sebuah danau yang airnya sangat jernih. Sejak saat itu, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Maninjau. Asal mula suku Simalungun. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Simalungun atau lazim disebut Batak Simalungun adalah salah satu suku yang berada di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Sepanjang sejarahnya, suku ini memiliki beberapa kerajaan. Sedangkan marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik dan 3 marga pendatang yaitu Saragih, Sinaga, dan Purba. Suku Simalungun menggunakan bahasa Simalungun yang disebut Hata Simalungun sebagai bahasa ibu mereka. Selain itu, suku Simalungun juga memiliki aksara yang disebut aksara Surat Sisapuluh Siah yang terdiri dari 19 huruf. Konon, asal-usul suku Simalungun memiliki kisah tersendiri yang masyhur di masyarakat setempat. Dahulu kala, di wilayah Kampung Nagur, Sumatera Utara, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Tanah Jawo. Raja yang adil dan bijaksana memimpin kerajaan bermarga Sinaga. Raja ini didampingi sejumlah hulu balang yang tangguh dan setia sehingga kerajaannya aman dan tentram. Di luar Kampung Nagur, terdapat 2 kerajaan suku Batak yang beda marga, yaitu Kerajaan Silau dari marga Purba dan Kerajaan Raya dari marga Saragi. Meski beda marga, kedua kerajaan ini menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Nagur. Rakyat di 3 kerajaan itu hidup rukun dan makmur karena dipimpin oleh raja-raja yang adil dan bijaksana. Pada waktu tertentu, ketiga raja sering mengadakan pertemuan secara bergantian. Mereka bersepakat untuk saling mendukung. Terlebih beberapa kali serangan dari kerajaan lain datang silih berganti.
Bagaimanapun kita harus bersatu. Kita harus saling mendukung. Ya, benar saudaraku. Agar kita tidak mudah terpecah belah. Suatu ketika, pasukan tentara dari tanah Jawa datang menyerang. Akan tetapi, berkat semangat saling membantu, ketiga kerajaan tersebut berhasil mempertahankan kekuasaannya. Tidak itu saja, serangan juga datang dari kerajaan di Pulau Sumatera yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Lagi-lagi, dengan semangat persatuan, ketiga kerajaan ini pun berhasil melawan serangan dari lawan. Rupanya, kemakmuran ketiga kerajaan kecil itu menarik perhatian kerajaan-kerajaan lain untuk menguasainya. Hingga di suatu saat, tentara yang tidak diketahui dari mana asalnya datang menyerang ketiga kerajaan tersebut secara bergantian. Mula-mula, para tentara dadakan ini menyerang kerajaan Tanah Jawa. Kami datang untuk menguasai daerah ini. Menyerahlah atau kami akan hancurkan kerajaan ini. Kami tidak takut. Kami akan tetap melawan. Maka terjadilah pertempuran hebat. Namun mendapat serangan bertubi-tubi dan mendadak, kerajaan Tanah Jawa akhirnya kalah dan menyerah. Para tentara meneruskan serangannya menuju kerajaan Silo dan kerajaan Raya. Kedua kerajaan ini pun dengan mudah ditaklukkan. Ketiga kerajaan tersebut akhirnya takluk juga. Serangan mendadak itu membuat ketiga raja terpaksa menyelamatkan diri masing-masing. Hal yang sama terjadi pula pada rakyat yang lari tunggang langgang menghindari serangan musuh. Mereka meninggalkan wilayah itu secara berkelompok dengan membawa sedikit bekal yang tersisa. Selama masa pelarian, mereka juga harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran musuh. Kehidupan para pengungsi tersebut sangat menderita. Mereka dilanda kelaparan dan terserang berbagai macam penyakit. Untuk bertahan hidup, mereka mencari tempat tinggal baru yang dirasa aman. Setelah lama mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, sekelompok pengungsi dari kampung Nagur menemukan tanah Sahili Misir yang dirasa aman. Tempat yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir, yaitu sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah Danau Toba. Disitulah mereka menetap dan hidup bersama. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka mencari ikan dan membuka ladang untuk bercocok tanam. Setelah sekian lama menetap di pulau itu, hidup mereka pun mulai tertata. Bahkan mereka telah memiliki anak cucu. Meski demikian, mereka sering merasa rindu dengan kampung halaman di kampung Nagur. Mereka akhirnya mengadakan musyawarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa di antara kalian yang ingin kembali ke kampung Nagur? Mendengar pertanyaan itu, sebagian dari peserta enggan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Maaf bapak-bapak, kenapa kalian tidak mau ikut bersama kami? Apakah kalian tidak rindu kampung halaman? Maaf Tuan Sesepuh, sebenarnya kami pun sangat rindu pada kampung halaman. Tapi kami sudah merasa betah dan nyaman tinggal di pulau ini. Tempat ini sudah seperti kampung halaman sendiri. Lagi pula, siapa yang akan menjaga hewan ternak dan ladang-ladang jika semuanya ikut kembali ke kampung halaman? Iya, benar Tuan Sesepuh. Anak dan cucu kami pun merasa senang tinggal di pulau ini. Baiklah kalau begitu. Bagi yang ingin tetap tinggal di sini, aku harap kalian tetap merawat baik-baik tempat ini. Bagi yang ingin pulang ke kampung halaman, harap segera mempersiapkan segala sesuatunya. Para warga yang berkeinginan kembali ke kampung halaman segera mengadakan persiapan seperlunya. Mereka berangkat menuju kampung Nagur dengan dipimpin sesepuh kampung. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di kampung Nagur. Saat tiba di kampung halaman, beberapa warga terlihat menangis. Mereka teringat pada peristiwa yang menimpa kampung mereka dahulu. Rumah-rumah mereka telah tiada. Hanya tumbuhan semak belukar dan pepohonan yang terlihat tumbuh dengan subur. Sima Nalungun. Sejak itulah, kampung Nagur berubah nama menjadi Sima Nalungun, yang berarti daerah sunyi dan sepi. Lama-kelamaan, orang-orang menyebutnya Simalungun. Hingga saat ini, kata Simalungun tetap dipakai untuk menyebut nama Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara. Kini, kabupaten dengan semboyan
Habona Rondobona, yang berarti kebenaran adalah pokok ini, menjadi kabupaten yang luas dengan 32 kecamatan dan 413 desa dan kelurahan. Asal-usul Danau Kembar. Kisah dari Provinsi Sumatera Barat. Danau Kembar merupakan jenis danau vulkanik yang telah berusia jutaan tahun. Danau yang menjadi salah satu objek wisata ini berada di kaki Gunung Talang, deretan bukit barisan yang membujur di Pulau Sumatera. Danau Kembar masuk ke dalam wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Meskipun merupakan danau vulkanik, Danau Kembar memiliki asal-usulnya yang masih diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Solok. Alkisah, pada suatu waktu di masa yang lampau, tersebutlah seorang ahli pembuat papan yang bernama Niniak Gadang Bahan. Karena keahliannya tersebut, Niniak Gadang Bahan banyak mendapatkan pesanan dari warga kampungnya untuk membuat bahan. Kualitas papan buatan Niniak Gadang terkenal bagus karena dia mencarinya jauh di dalam hutan. Niniak Gadang memiliki sebuah kapak besar yang sangat tajam. Selain ahli dalam bidang pembuatan papan kayu, Niniak Gadang juga ahli dalam ilmu pencaksilat. Niniak Gadang melatih para pemuda di kampungnya belajar ilmu pencaksilat. Suatu hari, Niniak Gadang mendapatkan pesanan papan kayu yang berukuran besar. Untuk itu, dia pergi ke hutan yang berada di kaki Gunung Talang demi mendapatkan pohon yang berukuran besar. Dalam perjalanan ke hutan tersebut, Niniak Gadang tiba-tiba terkejut. Niniak Gadang yang terkejut kemudian melihat dari dekat batu besar yang ada di depannya. Siapa yang mengganggu perjalananku? Keluarlah, cepat! Jangan jadi pengecut. Tunjukkanlah dirimu sekarang. Hei ular, aku datang bukan untuk cari masalah denganmu. Kenapa kamu mengganggu perjalananku? Ya, benar juga. Kamu memang tidak cari masalah. Kalau begitu, kenapa kamu mengganggu perjalananku? Masalahnya adalah... aku lapar sekali. Aku tidak punya makanan untukmu. Siapa juga yang minta makan sama kamu? Jadi, apa maksudmu mengganggu perjalananku? Maksudku adalah... aku akan memakanmu. Meskipun tua, tapi kamu sepertinya lumayan juga untuk mengganjal perutku ini. Hei, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan pisau dapurmu itu? Jika kau memang bisa mengalahkanku, maka aku bersedia menjadi makananmu. Nah, gitu dong. Berani sekali kau mempermainkanku. Hei, ular! Rasakan ini! Ular naga itu sangat marah telah dipermainkan oleh Niniak Gadang. Dengan segenap kekuatannya, ular naga itu menyerang Niniak Gadang. Niniak Gadang tidak tinggal diam. Dengan jurus-jurus silat dan kapaknya yang tajam, dia juga menyerang ular naga raksasa itu. Pertarungan Niniak Gadang melawan ular naga raksasa itu berlangsung dengan sengit hingga beberapa lamanya. Pohon-pohon di sekitar mereka bertumbangan dan terlempar ke sana kemari akibat pertarungan tersebut. Dan akhirnya, ular naga raksasa itu jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Niniak Gadang mengangkat tubuh ular naga raksasa itu dan melemparkan jauh ke sebuah lembah di kaki Gunung Talang. Dari jauh,
Niniak Gadang melihat ular naga itu jatuh dengan tubuhnya yang melingkar. Merasa ada yang aneh, Niniak Gadang Bahan pun mendekati ular naga yang jatuh itu. Dia melihat darah terus mengalir dari tubuh naga tersebut hingga menggenang di sekitarnya. Darah yang mengalir dari tubuh naga itu membentuk 2 genangan besar. Lama-kelamaan, 2 genangan itu membentuk sebuah danau. Sejak saat itu, 2 danau yang saling berdekatan itu dikenal dengan nama Danau Kembar. Sedangkan lembah tempat danau kembar itu disebut dengan nama Lembah Gumanti, yang berasal dari istilah Lembah Nago Nan Mati.